Milih pemimpin bukan segala-galanya. Seperti tadi yang saya sampaikan. Setelah terpilih Anda tidak kerja pun ya merana. Setelah memilih Anda tidak ibadah, ya tidak masuk surga. Padahal seolah-olah waktu pemimpin, pilihan ini masuk surga, pilihan ini masuk neraka, kan gitu. Enggak, itu ditentukan oleh ibadah setelahnya kita. Kesempatan kali ini kita juga kedatangan narasumber dari Dinas, yaitu dari Bakesbangpol. Kemudian untuk tema kita pada hari ini yaitu peran Bakesbangpol dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Langsung saja kita sapa narasumber kita dari Bakesbangpol, ada Bapak Winarto dan Hevi Irmawati. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Mas Alif. Sehat ya Bapak ya Ibu ya. Sehat, alhamdulillah. Oke, ini bisa agak deketannya Ibu ya, mungkin cari. Nah, ini kita bahasnya untuk sekarang peran Bakesbangpol. Namun sebelum itu ini pasti banyak atau bahkan bisa dikatakan ya hampir semua lah masyarakat belum tahu itu Bakesbangpol. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bapak Ibu. Monggo. Terima kasih Mas Alif atas kesempatannya diundang ke podcastnya Radio Pratiwi, dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi pendengar kita. Selamat siang para pendengar Pratiwi. Kami sampaikan bahwa hari ini kita akan bercoba bincang-bincang dengan Mas Alif mengenai topik peran Bakesbangpol dalam kehidupan berpolitik kita. Bakesbangpol adalah organ dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, Satker, yang punya tugas penyelenggaraan pemerintahan umum, bagian dari pemerintahan umum. Itu meliputi sebenarnya luas, ada ideologi, wawasan kebangsaan, terus kewaspadaan dini, kumpulannya intel-intel daerah, komunitas intel itu kewaspadaan dini, terus forum kewaspadaan masyarakat, pendidikan politik, dan pembinaan ormas salah satunya. Itu pokok-pokoknya yang diampu. Kemudian ada forum kerukunan antar umat beragama, FKUB. Kemudian ada juga forum pembauran kebangsaan. Jadi cukup luas karena asas pemerintahan umum itu ke bawah ke tingkat kabupaten diampu oleh Bakesbangpol. Berarti itu termasuk tugas dan fungsi dari Bakesbangpol secara keseluruhan, secara global. Ada, kalau Alif lihat ya di Google ini Pak ya, ada organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik. Itu. Jadi banyak sekali ya tugas yang dikerjakan Bakesbangpol. Namun sebelum itu juga pendengar perlu diketahui bahwasanya dari Bapak Winarto ini, mohon maaf ya sampai lupa, merupakan sekretaris di Bakesbangpol, betul ya Pak ya? Betul, sekretaris di Bakesbangpol. Dan Ibu Hevi Irmawati ini Kabid Poldagri. Nah, Kabid Poldagri itu apa sih Bu? Politik dalam negeri. Jadi sudah ada bagian-bagiannya Bu ya. Terkait tema kita yaitu menghadapi pemilu atau di dalam dunia politik, berarti yang hadir Bu Hevi ya. Nah, kemudian dari peran Bakesbangpol dalam menghadapi pemilu tentunya itu banyak ya Bapak ya. Salah satunya seperti informasi di media sosial, informasi hoax semacam itu ya Pak. Salah satunya itu. Nah, seperti apa sih Pak peran Bakesbangpol, kemudian apa sih yang menjadi pemicu untuk bisa menstabilkan ataupun menyelaraskan pemilu nanti di tahun 2024? Bisa kami sampaikan, Bakesbangpol punya bidang yang namanya Poldagri, politik dalam negeri, dan PO pembinaan ormas, OKP dan sebagainya, kepemudaan. Berkaitan dengan peran di pemilu, kita ingin sekaligus memastikan kepada masyarakat bahwa
pemilu itu adalah suatu sistem demokrasi yang sudah kita sepakati bersama, dan itu adalah diamanatkan sebagaimana mulai dari Pancasila, Sila keempat, kemudian Undang-Undang Dasar kita menyebutkan bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Jadi final, tidak ada isu perpanjangan, tidak ada isu penundaan. Sampai sementara ini, kemarin kami juga ikut cangkruan di Surabaya yang dihadiri Prof. Mahfud MD dan jajarannya, Bu Gubernur juga menyampaikan bahwa secara administratif pemilu sudah disiapkan, nanti kita tanggal 14 Februari 2024. Jadi setahun kurang dari sekarang kalau hitungannya. Tapi persiapan sudah mulai, tahap-tahap pemilu dimulai kemarin bulan Juni sebetulnya sudah mulai pendaftaran parpol, verifikasi dan semuanya. Sebagai pesta demokrasi, pemilu itu tentu kita berharap ada kegembiraan, bukan ada panas dan gontok-gontokan. Karena ini kan soal memilih pemimpin, memilih perwakilan kita. Ada pemilu serentak di 14 Februari itu kita memilih 5 unsur, yaitu presiden dan wakil presiden, kemudian memilih DPD, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian memilih DPR RI, kemudian memilih DPRD provinsi dan memilih DPRD kabupaten. Jadi cukup pilihan banyak. Kemudian di pemilihan presiden, apabila tidak ada pemenang yang mutlak memenuhi syarat, kita lanjutkan ke putaran kedua. Putaran kedua itu bulan Juni. Bulan Juni. Dilanjut lagi nanti di bulan November, itu termasuk pemilu, tapi pemilu kada kepala daerah. Nah, kepala daerah kita masa jabatannya habis di bulan September 2023 itu. Kemudian pemilu kada serentaknya dilaksanakan November bersama dengan pemilihan gubernur di 2024. Jadi sepanjang tahun 2024 kita akan banyak mengalami pemilu, makanya itu disebut tahun politik. Peran Bages Bangpol tentu sebagai unsur pemerintah, bukan penyelenggara. Bukan penyelenggara. Bukan penyelenggara. Di era reformasi, dulu kan diselenggarakan oleh pemerintah kan, LPU di bawah Kemendagri gitu. Kemudian di era reformasi, penyelenggaraan pemilu itu supaya asas jurdil itu bisa terlaksana dengan baik, maka penyelenggaranya harus independen. Maka dibentuklah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Dia dipilih, kemudian penyelenggaranya independen. Kemudian agar pemilu itu berkualitas baik, maka harus diawasi juga. Pengawasnya harus independen juga. Maka dibentuk Bawaslu. Itu bukan dibentuk oleh pemerintah semata-mata, tapi Bawaslu adalah orang-orang dari kalangan civil society. Kemudian juga masih agar pelaksanaannya melibatkan civil society, kita itu memfasilitasi pemilu yang partisipatif penyelenggaranya. Jadi OKP, organisasi kepemudaan, diberi ruang untuk masuk ke pengawasan, difasilitasi oleh teman-teman dari Bawaslu. Agar kenapa seperti itu? Karena kita pengen outputnya memilih pemimpin itu adalah itu jurdil dan luber. Jujur dan jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Itu intinya. Nah, peran Bages Bangpol adalah memfasilitasi itu semua. Fasilitator berarti ya. Fasilitator sampai dengan fasilitator pendanaannya juga. Jadi KPU itu kalau penyelenggaraan Pilpres pemilihan serentak di 2024 itu memang anggarannya dari APBN juga sebagai dari pusat. Tapi nanti kalau sudah pilkada, pemilihan bupati dan gubernur serentak itu, anggaran hibahnya adalah anggaran penyelenggaraannya dari kita, dari pemerintah daerah, APBD di Bages Bangpol, kemudian Bages Bangpol dihibahkan kepada KPU. Jadi kalau hibah itu wungkul gitu, jadi pendanaan itu tidak mempengaruhi
kinerja kan. Dibantu harus tunduk gitu, enggak. Tunduknya pada aturan, pada salah satu. Kemudian ada unsur pengamanan, ada unsur pengawasan, Bawaslu-nya juga di pendanaannya di pemilu. Kemudian di kita sendiri secara langsung apa? Secara langsung adalah untuk fasilitasi, namanya Des Pemilu. Des Pemilu itu secara umum tujuannya adalah untuk memastikan semua komponen dari KPU, Bawaslu, pengamanan, koordinasi itu menjadi lancar. Jadi kemudian sampai di tingkat kecamatan, sampai di tingkat desa. Jadi kepala desa tidak boleh menyelenggarakan pemilu, tapi ada pemilu masuk nggak berperan, gitu lah. Perannya adalah sebagai fasilitator. Camat bukan penyelenggara pemilu karena unsur pemerintah kan. Tapi ada pemilu masuk diam, masuk aja tak aja kan enggak. Ya, itu perannya adalah bagaimana memfasilitasi, pinjam ruangannya, camat untuk sekretariat sekretariat PPK, panitia pemilihan kecamatan, pinjam ruangannya desa untuk sekretariat di panitia PPS, tempat pemungutan suaranya kan juga walaupun itu yang membuat adalah partisipasi masyarakat KPPS, tapi partisipasi masyarakat perlu digerakkan. Dan yang bisa menggerakkan partisipasi itu adalah pamong, kepala desa, kecamatan dan sebagainya. Dan itu ke atas adalah di bawah koordinasi Babes Bangpol. Nah, sekarang kita ke Bu Hevi nih. Kabid Poldagri. Seperti tugas dan fungsi pokoknya juga sama dengan Babes Bangpolnya atau gimana ini Bu? Kalau untuk bidang politik dalam negeri dan pemberdayaan ormas itu lebih spesifik ke politik dalam negeri dan pemberdayaan ormasnya. Jadi merupakan satu kesatuan di Babes Bangpol. Oke, jadi satu padu tadi ya. Jadi lebih spesifik di Poldagri, kita itu tugasnya dari sisi administratif, jadi untuk pendaftaran untuk parpol baru, jadi semua itu harus terdaftar di Babes Bangpol, terutama di bidang saya yang melayani administrasinya. Dari segi pendanaan juga untuk partai politik ada di bidang Poldagri. Tadi pendaftaran partai politik ya Bu? Iya. Kalau misalkan ada partai politik, ini kan Alif tahu sendiri ya, banyak sekarang katanya ini berdasarkan katanya banyak yang baru, partai politik baru. Nah, kalau partai baru itu cara mendaftarnya gimana sih? Bisa langsung ke bidang saya di Poldagri. Jadi nanti pasti kita ada syarat-syarat pendaftaran yang harus dipenuhi oleh partai. Berarti langsung datang ke Babes Bangpolnya ini. Iya. Jadi menyiapkan berkas-berkasnya dari akte pendirian, semua dari susunan pengurusnya, dari sekretariatnya juga. Kalau bedanya dengan partai politik yang sudah ada namanya, atau udah lama, atau saya harus tampaknya Mas Ali pengen mendirikan partai baru ya. Enggak, ini santai aja. Gini, pada prinsipnya undang-undang kan memberi ruang setiap warga untuk bisa berorganisasi. Mendirikan organisasi salah satunya adalah partai politik. Partai politik diatur dalam undang-undang parpol. Pendiriannya tentu ada akte yang harus terdaftar di AHU, Dirjen Kemenkumham, Administrasi Hukum Umum. Begitu dapat nomor pendaftaran, terus akte notarisnya, siapa pendirinya, siapa pengurusnya. Tentu kan skala nasional kalau di Kemenkumham. Kemudian apabila mendirikan cabang-cabang di daerah, mendirikan di daerah-daerah, kan ada yang partai yang nggak seluruh Indonesia ada. Terutama partai lokal yang di Aceh dan di mereka harus mendaftar ke Babes Bangpol setempat untuk didaftar, kantornya di mana, pengurusnya yang kabupaten itu siapa, susunan. Terus mereka juga harus
secara nasional ada apa itu anggotanya harus terdaftar juga. Sipol. Ya, di Sipol, Iya, di Sipol ya. Di aplikasi Sipol itu anggota partai itu bisa kita lihat, dilihat anggotanya siapa aja. Nah, itu salah satu tugas di bidang Bu Evi ini. Terus bukan hanya parpol tapi ormas juga, yayasan juga harus terdaftar, ormas harus terdaftar agar prinsip administrasi legal itu punya dasar legal standing nantinya apabila berurusan dengan administrasi dan hukum, makanya ditempatkan di sana. Kedua, fungsi pemberdayaan. Karena fungsi administrasi sudah fungsi pemberdayaan. Pemberdayaan itu saya sampaikan ya Bu, ya, saya bantu ya. Bukan membantu saya. Saya sampaikan ke bahasa awam karena saya juga baru 6 bulan di Bages Bangpol. Jadi bahasanya adalah yang mudah dipahami. Secara ideal idenya ya, agar negara itu penyelenggaraan politiknya bersih, rekrutmen kepemimpinannya menjadi ideal gitu. Rekrutmen kepemimpinan dan partai politik itu idealnya harus dibiayai oleh negara agar tidak biaya sendiri-sendiri, yang kuat secara ekonomi bisa mendominasi, sementara yang punya kapasitas kepemimpinan tapi ekonominya tidak kuat itu menjadi tersisih dalam pesta demokrasi. Itu idealnya. Tapi negara kan nggak punya duit sejumlah itu untuk kampanye calon, untuk pasang spanduk, baliho, banner, belum. Oke, nah ini apa sih PR terberat dari Bages Bangpol atau apa nih yang harus dihadapi, kemudian semacam konflik-konfliknya yang selalu ada tiap tahunnya atau gimana? Terima kasih. Ini pertanyaan agak berat. Oke, berat. Tapi jawabannya ini. Siap. Pada dasarnya ini adalah fenomena dunia dengan disrupsi informasi teknologi. Itu mengandung konsekuensi. Setiap orang bisa menjadi reporter, bisa menjadi wartawan, bisa menjadi lembaga penyiaran sekaligus. Nah, karena setiap individu yang pegang HP ini bisa. Konsekuensinya adalah tidak ada editor, tidak ada programmernya, ya programmernya dia, editornya dia, kepentingan politiknya dia. Itu kita sebut dengan masyarakat netizen. Persoalannya adalah bahwa konsekuensinya kita menghadapi disrupsi informasi itu menjadi post-trust. Masa post-trust itu di mana orang, individu yang terpapar informasi terus-menerus, maka dia akan berkonsekuensi mengakui kebenaran. HP ini merah. Ya. Bu Evi bilang merah. Mas Awi bilang merah. Semua bilang merah. Kita tidak bisa menegakkan ini HP ini. Sekarang jadi aneh. Ya. Nah, itu salah satu konsekuensi dari masyarakat post-trust. Di kehidupan politik kita juga itu berbagai kepentingan tentu akan membenarkan sudut pandangnya, apalagi ini ilmu sosial kan, bukan soal warna. Kalau warna jelas kan kesepakatannya merah itu ini, gradasinya ini. Nah, di politik itu ilmu sosial yang dari sudut pandang mana kita melihat, maka kebenaran menjadi isu. Calon pemimpin ini yang lebih baik, calon pemimpin ini yang lebih baik, ini tidak baik, itu ukurannya apa? Begitu banyak alasan, begitu banyak sudut pandang, dan semua orang berpendapat seperti itu. Maka jagat media sosial kita menjadi riuh. Walaupun ada undang-undang ITE, tapi netizen kita itu hampir 230 juta.
Tapi satu orang juga punya akun 10, 20. Nah, bisa saja. Maka kemampuan negara untuk mengarahkan arus informasinya menjadi mustahil. Kami kemarin ikut podcast yang cangkruan yang di Mahfud MD itu. Nah, tentu itu adalah suatu kenyataan dan pada pesta demokrasi itu memungkinkan terjadi polarisasi pendapat A dan pendapat B. Paling gampangnya lah kadrun Jepang. Katanya kadrun Jepang yang jelek, katanya Jepang kadrun yang jelek. Karena jelek bagus itu ukurannya. Kalau mengaku sama-sama bagus, oke, nggak masalah. Karena orang dibilang bagus, mengaku dirinya bagus itu kan nggak menimbulkan konsekuensi. Tapi menimbulkan konsekuensi karena merasa menjeleknya. Itulah kampanye negatif. Kampanye negatif itu masih bisa diterima kalau dari fakta, dari data. Yang tidak bisa diterima adalah kampanye hitam. Menjelekkan orang yang baik, menjelekkan tanpa data. Itu yang terjadi sekarang. Iya, sudah mulai di media sosial. Ada polarisasi. Nah, polarisasi ini kalau terus-menerus kepemimpinan kita dalam artian semua level menjadi lemah, akan terjadi friksi. Menjadi sepak bola tawuran, menjadi masuk di politik karena hubungan partai asli dengan partai asli. Ada kondangan, ada kifayahan juga sudah masuk. Lah, kalau itu sudah sampai ke fisik, sepak bola tawuran itu namanya konflik yang sudah dia kendalikan. Kalau konflik, negara ini akan pecah. Tapi polarisasinya sudah tahap step awal ya. Pendapat sana ini, sudah. Kan jangan sampai terjadi konflik, itu tugas Pol. Makanya pendidikan politik, wawasan kebangsaan. Kita secara operasional juga ada 40 kali sosialisasi pendidikan politik dengan 100 orang pemilih pemula, ada 60 kali pendidikan wawasan kebangsaan. Kembali. Pendidikan politiknya ada 60 kali dengan 100 orang selama 2023. Sasarannya pemilih pemula. Kenapa pemilih pemula? Pemilih pemula itu kan nomor 1 dominan. Pemilih pemula itu yang tahun kemarin belum memilih itu hampir 11.000. Banyak. Dari 50.000 aja hampir 20% sekian. Kan 5 tahun. Selama 5 tahun mereka tumbuh. Kalau dulu masih SMP, sekarang sudah milih. Kalau dulu kelas 1 SMA, belum milih, sekarang sudah milih. Pemilih pemula dengan pemuda, pemilih. Kalau dengan pemudanya hampir 20.000, hampir separuh pemilih pemula. Yang nyoblos 1 kali sama yang belum nyoblos itu. Kalau nyoblos sekali kan belum pengalaman, Mas. Kalau sampean udah nyoblos berapa kali? Udah berapa kali ya? Ya 4 tahun sekali kan ya Pak ya? Nikahnya udah lama? Belum nikah saya. Oh, itu pertanyaan saya tadi itu, terkait dengan nyoblos. Nah, dari pemilih pemula, itu pendidikan demokrasi penting bagi pemilih pemula. Kenapa toh kok harus nyoblos pasangan A, pasangan B, pasangan C? Kemudian kalau yang muncul adalah politik sentimen, karena seagama, karena sesuku, karena kan nggak substansial. Nah, sementara kita menginginkan politik yang cerdas itu adalah politik gagasan. Gagasannya apa? Track recordnya apa? Kemampuannya apa? Kalau gagasan masa depannya, kalau track record itu masa lalunya. Itu pemilih rasional. Dan kita mengajari pemilih pemula menjadi pemilih rasional. Mumpung belum terkontaminasi dengan politik fanatisme. Pokoknya itu salah satu tugas kita di pendidikan politik dan pendidikan wawasan kebangsaan. Tujuannya terakhir seperti yang saya sampaikan tadi, kepemimpinan itu untuk membawa kita kepada
kemajuan keadilan sosial, mendistribusikan keadilan sosial. Kalau nggak adil kan nggak berbuka golonganku saya kasih banyak, golongan anda saya kasih sedikit, kan nggak gitu. Distribusi keadilan sosial itu adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gitu. Nah itu salah satu tugas kita. Kemudian kita menghimbau juga kepada pemimpin-pemimpin peserta kontestasi, calon pemimpin, kayak DPRD. Kepemimpinan itu harus juga pegang amanahnya demokrasi dan accountability. Kata Francis Fukuyama. Apa prosesnya harus akuntabel? Akuntabel apakah menggunakan pendanaan yang legal, ilegal? Apakah pola rekrutmen yang melanggar politik uang? Apakah mereka mengenai politik identitas? Apakah mereka menggunakan masa kampanye yang melebihi atau itu adalah tanggung jawabnya di peserta kandidat. Terima kasih Mas Alif. Ini sebagai closing statement bahwa kita mengimbau kepada masyarakat khalayak juga bahwa pemilu itu adalah rotasi kepemimpinan yang paling beradab. Kalau dulu di masa zaman kerajaan atau sebelumnya kan siapa yang kuat yang jadi pemimpin. Saya sering analogikan ketika Ken Arok itu lebih kuat dari siapa yang dibunuh itu. Ken Dedes yang direbut. Itu maka dia menggantikan Tunggul Ametung. Rajanya kan Tunggul Ametung, dibunuh Ken Arok, maka pembunuhnya akan menjadi pemimpin karena kuat. Bahkan istrinya juga diambil. Zaman dulu, ketika Ken Arok dibunuh oleh Anusapati, anaknya Tunggal Ametung, maka kepemimpinannya diganti oleh Anusapati yang menjadi raja. Anusapati ketika dibunuh oleh Tohjoyo, anaknya Ken Arok, dengan pusaka yang sama, Tohjoyonya. Itu politik kepemimpinan di zaman, di negara kita, di wilayah di tanah kita. Kan di Singosari itu gak jauh dari sini, tapi zaman dulu. Setelah itu beradab, maka memilih pemimpin itu cukup dengan mana yang saya inginkan, melibatkan rakyat. Nah, pemilu itu memilih pemimpin yang melibatkan rakyat. Bukan hanya memilih pemimpin, memilih wakil. Pemimpin ini kan bupati, gubernur, macam-macam itu. Kalau DPRD wakil, perwakilan. Wakil juga melibatkan rakyat. Siapa yang ingin mewakili kita, duduk mengawasi pemimpin. Karena DPR itu fungsinya adalah pengawasan, budgeting, dan apa itu controlling ya, persetujuan anggaran. Siapa yang akan kita utus untuk mengawasi pemimpin itu sudah komplit, dan itu dilaksanakan semua atas mandat dari rakyat, itu ya. Maka itu menjadi penting untuk memilih secara rasional, bukan secara fanatisme. Karena rasional itu lebih mendekati kebenaran daripada fanatisme. Dan milih pemimpin bukan segala-galanya. Seperti tadi yang saya sampaikan, setelah terpilih Anda tidak kerja pun ya merana. Setelah memilih Anda tidak ibadah, ya tidak masuk surga. Padahal seolah-olah waktu pemimpin, pilihan ini masuk surga, pilihan ini masuk neraka, kan gitu. Enggak, itu ditentukan oleh ibadah. Setelahnya kita tetap konsisten. Itu yang perlu dicamkan oleh masyarakat semua, bahwa mungkin itu bagian dari keyakinannya. Tapi yang rasional adalah memilih pemimpin itu bisa memberi gagasan, bisa bekerja, bisa mendistribusikan keadilan. Sehingga kita menghindari fanatisme, menghindari pengkotak-kotaan. Apalagi sudah beberapa pemilu tidak selesai-selesai ini polarisasinya. Mulai pemilu 2019, Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta kan terimbas ke kita sampai sekarang. Apalagi di 2024 ini serentak itu. Ya, perlu deradikalisasi pandangan politik. Bahwa itu soal pilihan. Sama dengan penjenengan pilih MU atau pilih Barcelona, kan gitu aja.
Apa pilih Real Madrid apa pilih PSSI? Kalau PSSI ada unsur nasionalismenya, tapi kalau Barcelona apa MU apa itu soal pilihan aja, dan memandang Ronaldo dengan Messi mana yang lebih bagus. Tentu ada segudang alasan untuk menjelek-jelekkan Ronaldo. Ada segudang alasan pula untuk menjelek-jelekkan Ronaldo. Itu kan pandangan. Dan tidak boleh fanatis dengan itu. Itu pesan, bukan pesan lah, closing statement kita. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh masyarakat dan kita menyongsong pemilu dengan kegembiraan dan rasional. Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dari Bakes Bangpol ya. Ada Ibu Hevi Irmawati dari Kabid Polda Gri dan Sekretaris Bakes Bangpol Bapak Winarto. Terima kasih banyak sudah menyempatkan ke studio Pratiwi Radio, juga ikut mengudara bersama kita. Nah, buat Anda pendengar juga terima kasih yang sudah gabungan ataupun juga mengikuti perbincangan kita pada kali ini. Akhir kata, saya Alif Fatoni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.